Halo, oh ada Bu Siska. Ada Petra Ratak, selamat malam. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di live Instagram ngobrol seru bareng sama Kak Rani. Seperti biasanya malam hari ini Kak Rani juga nggak akan sendirian ya, biar nggak ngobrol sendirian. Terus Kak Rani juga pengen ngucapin Happy New Year buat kita semuanya teman-teman. Semoga tahun 2021 ini membawa harapan baru yang tentunya positif untuk kita semuanya ya. Semoga kita juga mendapatkan semangat yang baru, semoga kita mendapatkan ide-ide yang baru. Semoga di tahun ini semua hal yang kita cita-citakan, semua hal yang kita harapkan dapat terwujud di dalam kenyataan. Oke? Ini udah ada My Poksis, Dion Andika. Selamat malam Mas Dion. Nah, seperti janjinya Kak Rani tadi, malam hari ini Kak Rani nggak akan sendirian. Karena kasihan dong ya kalau ngobrol-ngobrolnya cuma sendirian ya. Oke, setelah ini kita langsung undang aja siapa sih yang bakal jadi temen Kak Rani ngobrol-ngobrol seru malam ini. Dan kayaknya topik malam ini nih cukup mewakilkan banyak hati orang-orang di luar sana gitu ya. Karena banyak banget yang bertanya tentang topik ini malam ini, sehingga saya akan memberikan topik ini secara spesial buat Anda. Pastinya teman ngobrolnya Kak Rani ini seseorang yang spesial banget, sangat expert di bidangnya, dan semoga nanti obrolannya 1 jam ke depan bakal seru ya, kita berdua ya. Teman-teman jangan kemana-mana, simak sampai 1 jam ke depan, oke? Terutama buat Anda-Anda yang merasa, aduh aku introvert nih, gimana caranya untuk aku bisa membuka obrolan sama teman, biar aku bisa masuk ke semua lingkungan, biar aku bisa nggak malu-malu lagi kalau mau ngomong di depan umum. Oke, kita langsung panggil aja siapakah dia. Ini dia lagi ya. Dan thank you buat teman-teman yang udah join. Ada Mbak Nabila Sekar, selamat malam. Felicia Kevina, selamat malam. Anna Lol Shop. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Halo. Hai. Ya, selamat malam Ko Ferdi. Suara terdengar banget nih. Suara terdengar jelas jelas? Banget, Mas. Jelas banget kalau Ko Ferdi yang ngomong mah. Ini rumah sini ke sana dengar semuanya kok. Tenang aja. Bisa aja. Ketampanan ya. Ketampanannya tersiar ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Baik. Apa kabar nih? Wah. Ya. Luar biasa. Ramai langsung luar biasa. Ramai Ko Ferdi. Ko Ferdi nggak pakai ini, nggak pakai earphone. Oh, nggak apa-apa. Biar lebih enak berekspresi. Oh, oke. Atau saya lepas aja sekalian ya? Oh, nggak apa-apa. Biar nggak timpang suaranya ya? Pakai aja nggak apa-apa. Oke, sip. Oke deh. Ko Ferdi, selamat tahun baru ya. Happy New Year ya. Happy New Year. Ya. Udah ada resolusi apa nih buat tahun 2021, Ci? 2021 tentunya bagaimana nanti lebih ciptain karya lagi, entah itu buku ataupun tools ice breaking untuk memudahkan banyak orang melakukan ice breaking dalam sekejap. Asik. Aku tungguin ya ntar ya, kalau ada launching apapun ya. Pastinya. Kak Rani sendiri bagaimana nih resolusinya di 2021? Ya, resolusinya sih sebetulnya nggak sesuatu yang sangat istimewa atau sesuatu yang baru ya, Ko Ferdi. Tapi tetap aja melanjutkan karya yang lama, tapi saya pingin jadi lebih kreatif nih di tahun 2021. Jadi kerjaan tetap sama, tapi saya pingin lakuin dengan cara yang beda. Mungkin nanti aku harus belajar dari Ko Ferdi juga nih, biar lebih kreatif gitu ya. Luar biasa. Mantap. Oke, Ko Ferdi ini udah yang nonton kayaknya banyak juga nih ya dari pendukung-pendukungnya Ko Ferdi kayaknya ya. Wah, ini mah dari pendukungnya Kak Rani semua nih. Wah, banyak banget ya, sejuta umat. Waduh, mantap. Oh, ada Ko Ferdi, aku. Suhu Nengsiu. Ya, selamat malam teman-teman semua. Tapi Ko Ferdi kadang-kadang suaranya agak kayak keputus-putus gitu loh. Suara saya? Iya. Oh, ini sudah jelas? Jelas, cuma sesekali kadang kayak agak hilang-hilang, keputus-putus gitu. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Amin. Baik. Oh ya, teman-teman, ini sebelum kita mulai, saya tuh ingin memperkenalkan dulu. Mungkin teman-teman masih yang banyak penasaran. Ko Ferdi ini siapa? Gitu ya, nanti bisa kepoin Instagramnya @ferdikawi. Tagline-nya apa Ko Ferdi? Icebreaker nomor 1 di Indonesia ya? Ya, betul ya? Betul. Icebreaker nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi Ko Ferdi ini teman-teman ini sangat spesialis banget di dalam bidang ice breaking gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang masih asing dengan istilah ice breaking tuh memecahkan kebekuan
atau memecahkan es yang membeku gitu kan ya. Jadi di dalam sebuah sesi, mungkin sesi pelatihan, sesi seminar, ataupun Anda menjadi seorang public speaking, itu perlu banget kita menguasai teknik ice breaking ini gitu ya, untuk mencairkan suasana. Bisa lewat games, bisa lewat apapun, medianya banyak sekali ya Ko Ferdi. Nanti mungkin bisa sharing-sharing. Dan kemudian kalau selain itu kegiatan lain lagi apa Ko Ferdi? Kebetulan juga sebagai MC ya, MC wedding juga, main WO, jadi wedding provider dan wedding organizer gitu. Mantap. Semuanya di ropol semua ya, mumpung masih muda ya Ko Ferdi ya. Selagi talentanya di situ. Iya, iya. Jadi manfaatkan talenta yang ada ya di lahan yang sesuai gitu ya Ko Ferdi ya. Oke, semangat terus pokoknya. Mudah-mudahan 2021 jobnya makin lancar. Yang orang yang nikah juga makin ramai ya 2021. Amin ya. Oke, Kak Rani, demikian juga dengan Kak Rani. Ya, mudah-mudahan tambah banyak orang yang terbantu dari konsultasi psikolognya, kemudian banyak membuat orang yang mengalami problem-problem itu bisa terselesaikan. Kalau curhatnya ke Kak Rani. Asik. Oke, kita langsung mulai aja ya, Ko Ferdi ya. Sambil ini teman-teman ini kan pasti pada masuk juga ya. Nanti kita akan sapa satu persatu. Nah, teman-teman, malam hari ini kita temanya membahas tentang seorang introvert. Kenapa sih Kak Rani dan Ko Ferdi ini ngambil tema ini? Karena ini salah satu pertanyaan yang paling banyak banget masuk di DM ya, Ko Ferdi ya. Paling banyak banget ditanyakan di channel YouTube juga. Selalu pertanyaannya kayak gini, Kak Rani, saya tuh introvert, gimana caranya supaya saya tuh bisa ngobrol dengan santai, gimana saya bisa punya banyak teman, gimana caranya supaya saya nggak canggung kalau diminta ngomong di depan umum, gimana supaya saya bisa jadi orang yang asik dan seru, gitu. Selalu pertanyaannya kayak gitu, Ko Ferdi. Nah, saya ingin kasih sebuah wawasan dulu untuk teman-teman, apa itu introvert gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu introvert itu apa, dan sebetulnya masalah bisa seru atau enggak, bisa punya teman banyak atau enggak, belum tentu terkait dengan Anda introvert atau tidak, ya. Gitu ya, Ko Ferdi ya. Jadi jangan terbelenggu dengan kata-kata saya introvert. Kalau udah introvert, aku berarti harus kayak gini. Enggak ada kayak gitu, enggak seperti itu gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi introvert sendiri itu adalah salah satu bagian dari pembagian kepribadian manusia. Nah, jadi teori seorang tokoh besar yang mengungkapkan tentang teori introvert dan extrovert ini namanya Carl Gustav Jung. Itu seorang bapak psikologi dunia ya, Carl Gustav Jung. Nah, dari teori tentang introvert dan extrovert ini, yang sebetulnya ini hanyalah secuplik dari kepribadian manusia. Nggak semuanya. Jadi kalau Anda introvert, ya itu cuma salah satu bagian aja, belum tentu menentukan semuanya, gitu kan. Nah, jadi dari teori ini kemudian dikembangkan sebuah tes yang namanya MBTI. Mungkin Ko Ferdi juga pernah dengar ya, pastilah. Ya, dan teman-teman ada tes namanya MBTI. Ini tadi siang Kak Rani juga posting di story Kak Rani penjelasan tentang introvert, ciri-cirinya apa, dan nanti mungkin beberapa hari ke depan akan saya posting tentang MBTI. Nah, introvert dan extrovert itu cuma salah satu bagian dari banyak aspek-aspek kepribadian yang lain. Jadi kalau Anda ternyata termasuk dalam orang-orang yang introvert, ini cuma tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Jadi bukan semuanya gitu ya teman-teman, nggak perlu down gitu kan ya. Introvert juga banyak kok yang jadi orang sukses ya Kak Ferdi ya. Jadi introvert juga banyak banget kelebihannya. Nah, supaya semakin jelas, saya bakalan kasih nih ada beberapa ciri-ciri untuk membantu teman-teman ya. Jadi supaya introvert tuh ciri-cirinya apa sih gitu kan? Orang kadang-kadang suka kayak gitu. Pendiam dikira introvert gitu. Terus kemudian juga kalau pemalu nggak percaya diri dikira introvert. Padahal belum tentu ya, Ko Ferdi ya. Banyak orang extrovert yang nggak percaya diri juga gitu kan. Kalau nggak punya skillnya gitu. Nah, yang pertama, kalau Anda adalah seorang introvert, Anda akan mudah kehabisan energi kalau Anda berada di situasi keramaian. Ya gitu, itu ciri-ciri yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau seharian ngobrol terus sama banyak orang, ngobrol terus sama teman-teman rame-rame di tengah keramaian, kita ngerasa kayak mudah kehabisan energi, gampang capek, tiba-tiba kok kayaknya males ngomong gitu. Nah, itu mungkin ciri-ciri yang pertama kalau Anda introvert. Ciri-ciri yang kedua, Anda suka bekerja sendiri. Jadi kalau misalkan punya tim kerja gitu kan, dibandingkan Anda bekerja sendiri, Anda lebih memilih untuk bekerja sendiri. Ini biasanya kayak orang-orang misalnya orang-orang IT gitu ya Kak Ferdi ya. Kalau kayak misalkan Anda diminta untuk mau jadi tim marketing atau mau jadi IT,
kayaknya mendingan jadi IT kalau misalkan introvert gitu, nggak apa-apa lah, yang penting aku kerja sendiri daripada harus selalu di antara banyak orang, di antara tim. Nah, itu ciri-ciri yang kedua, teman-teman. Kalau ciri-ciri yang ketiga, biasanya teman dekat Anda itu apa ya, temannya tuh bertahan lama gitu loh, Kak Ferdi. Saya tuh sering lihat ya, ada beberapa teman-teman saya gitu, dia tuh kok bisa mempertahankan persahabatannya dari SD, dari SMP, dari SMA sampai udah nikah gitu loh. Dan temennya itu aja gitu kan. Saya sampai rahasianya apa ya kok bisa gitu kan. Biasanya orang-orang introvert, sahabat atau teman-temannya tuh sedikit atau grup kecil, tapi bertahan lebih lama dibandingkan orang-orang ekstrovert gitu. Kalau orang kayaknya kalau aku nebak Ko Ferdi ini kayaknya ekstrovert, tapi tebakanku loh ya, tebakanku. Bisa aja salah. Temannya banyak soalnya kayaknya ya. Terus kemudian, nah ciri-ciri yang keempat teman-teman, Anda dinilai sebagai orang yang pendiam. Nah, Anda dinilai, jadi orang lain yang menilai, ini anak kok kayaknya pendiam banget ya, gitu kan. Terus kemudian Anda juga sedikit agak susah dimengerti oleh orang-orang di sekitar Anda. Jadi orang-orang di sekitar kita agak susah menebak. Kita tuh pinginnya apa sih, lagi seneng atau lagi sedih sih, kayak nggak ketebak gitu loh. Nah, itu ciri-ciri yang keempat. Terus ciri-ciri yang kelima, apa ya? Kalau terlalu banyak stimulasi dari lingkungan, itu akan membuat kita itu mudah untuk terganggu fokusnya, gitu. Jadi kalau misalkan keluarganya datang, terus ada teman-temannya datang, misalkan gitu, terlalu banyak stimulasi, kita akan lebih mudah untuk terdistraksi perhatiannya, susah untuk bisa fokus teman-teman. Jadi orang-orang introvert ini rentang fokusnya sebetulnya lebih lama, asalkan tidak banyak gangguan dari lingkungannya, gitu. Terus kemudian yang keenam, orang introvert ini kelebihannya. Mereka adalah orang-orang yang self-awareness-nya lebih tinggi, teman-teman. Jadi mereka itu lebih peka terhadap perasaan dirinya dan perasaan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi seneng banget nih kalau jadi sahabatnya orang introvert gitu ya. Jadi Anda lagi sedih, Anda lagi butuh uang, tanggal tua, dia tahu gitu. Anda lagi kelaparan gitu, temen Anda kalau introvert dia sadar gitu. Ini kok diem ya, kayaknya lapar deh. Nah, gitu. Tiba-tiba dikirimin makanan. Nah, itu asik banget ya. Punya temen kayak gitu. Aku juga mau dong gitu. Terus orang-orang introvert ini suka untuk mempelajari sesuatu, tapi dia melihat dulu, mengobservasi dulu, mungkin lewat nonton YouTube gitu. Jadi dia nonton dulu, dia pahami dulu, kemudian baru dia praktek. Nah, itu ciri-ciri orang introvert. Dan yang terakhir adalah dalam segala hal, mereka selalu memilih segala sesuatu untuk dilakukan secara independen, tidak bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Itu kalau ciri-ciri orang introvert. Nah, terus gini loh, Ko Ferdi, orang tuh kan banyak mempertanyakan introvert terkait dengan tertutup dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan seperti itu, teman-teman. Karena orang introvert ini selalu butuh untuk mengecas energi dirinya ketika dia sendirian. Kalau sudah 1 hari gitu kumpul sama banyak orang, dia butuh untuk sendiri menarik dirinya dulu, baru nanti dia punya energi untuk bisa ketemu sama banyak orang lagi gitu. Dan ciri-ciri juga orang introvert, teman-teman, ketika punya masalah cenderung lebih memutuskan tapi berpikir dengan dirinya sendiri. Jadi dia nggak suka tuh kalau punya masalah dia nanya pendapat sama si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya, cerita sama seluruh dunia. Dia nggak akan seperti itu. Dia akan lebih masuk ke dalam dirinya, dia berpikir dengan dirinya sendiri, kemudian dia mengambil keputusannya secara independen atau mandiri. Nah, sekarang tinggal teman-teman menentukan nih, kira-kira aku introvert atau extrovert ya, atau ambivert. Ya, Ko Ferdi, ada yang ketiga ya, ambivert. Kayaknya kalau saya masuknya yang ambivert, soalnya ya nggak introvert ya extrovert tapi ambivert gitu. Tengah-tengah ya. Nah, Ko Ferdi, tengah-tengah gitu ya. Jadi introvert bisa, extrovert bisa gitu. Ko Ferdi sendiri masuknya kemana nih? Introvert, extrovert atau ambivert nih? Oke, before atau after-nya nih? Kalau bicara tentang before-nya saya introvert, before, sebelumnya. Oke. Tapi melakukan sebuah proses sehingga menghasilkan yang ekstrovert. Jadi awalnya kemudian bagaimana dengan kondisi lingkungan, pekerjaan, kemudian kemauan berubahlah menjadi ekstrovert. Gitu, Kak Rani. Oke. Berarti Ko Ferdi ini awalnya terlahir sebagai seorang introvert ya? Bukan langsung ekstrovert kayak gini ya? Betul. Wow. Yes. Malu-malu ya.
Bicara ketemu orang saja malu. Mungkin hari ini kalau diajak Kak Rani ngobrol, malunya minta ampun. Nantilah Kak, gak berani tampil, malu IG live-nya. Besok-besok aja. Itu kalau dulu saya introvert ya. Bedanya introvert mungkin kurang pede saja sebetulnya. Kurang percaya diri. Betul. Rasanya sih situ. Problemnya di situ. Tapi kalau dia sudah percaya diri, selanjutnya mudah sekali ya. Oke. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Seorang Koverdi aja dia tuh dulunya introvert ya. Dulunya dia suka malu, sekarang malu-maluin. Enggak bercanda. Bercanda ya. Enggak, maksudnya jadi jangan berkecil hati ketika seseorang itu lahir dengan karakter introvert ya, Koverdi ya. Karena introvert bukan menjadi penentu segalanya. Tapi ya Koverdi, meskipun kayak gitu, kalau ternyata Koverdi adalah seorang introvert, berarti ketika berada di antara keramaian banyak orang, pada satu momen tetap butuh untuk mengecas energi dengan sendirian ya. Bener ya? Yes, betul. Bener kayak gitu. Jadi, ya, dulunya, kalau misalnya ada orang mau ajak bicara, kalau misalnya tidak terlalu dekat, apalagi orang baru, males rasanya mau ngobrol. Jadi lebih baik diem. Gitu. Jadi kalau mau memulai pembicaraan pun juga kaku dan beku. Saya mau ngobrol apa ya dengan dia ya? Bingung ya. Nah, jadi pada saat itu ya saya juga pernah ngalamin introvert, jadi kurang lebih saya merasakan betapa kurang percaya dirinya, betapa ingin komunikasi rasanya malu, gugup, takut, dan lain sebagainya. Gitu sih, Kak Rani. Wah, aku jadi penasaran ini, perjalanannya kayak gimana dan apa yang dilakukan sampai ke titik ini. Sekarang sih bukan berarti terus kemudian berubah jadi ekstrovert sih, enggak ya, Koverdi. Tetap karakter dasar introvert ya. Hanya saja menjadi percaya diri, mampu untuk bicara di depan umum, tidak lagi malu-malu kayak gitu ya, Ko ya? Yes, betul. Oke, berarti buat teman-teman yang merasa dirinya introvert, jangan berkecil hati dulu. Ketika kita punya skillnya, ketika kita tahu caranya, Anda nggak perlu menjadi orang yang malu-malu kayak tadi ya, Koverdi ya? Betul. Oke, Koverdi, ceritain dong prosesnya kayak gimana. Dulunya introvert, terus apa yang menyadarkan Koverdi gitu? Maksudnya momen apa sih yang akhirnya jadi merubah Koverdi jadi seperti yang sekarang ini? Oke, baik ya, sebelumnya saya sapa dulu untuk sahabat-sahabat yang luar biasa sekali pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya ya. Wow, ada Wawan, Dani Liwen, Joni Winarko, Anna Lasyop, Nabela, Yoris, Mypox, Victor. Wow, thank you udah bergabung ya. Willy ya, thank you udah bergabung ya. Baik, sebelumnya saya akan mohon izin untuk sedikit berbagi cerita ya, Kak Rani dengan teman-teman yang lain juga. Jadi awalnya saya dulu juga introvert ya. Ketika saya dulu introvert, pendiam gitu ya. Apa yang membuat saya satu momen bisa melakukan namanya perubahan gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah ini yang perlu kita ingat bersama-sama. Sun Tzu pernah mengatakan, jika Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda, dan Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri musuh, maka dipastikan 100 kali berperang, 100 kali Anda akan menang. Artinya apa? Anda perlu ketahui, pada dasarnya setiap manusia itu unik. Ya, pada dasarnya ketika kita lahir, itu unik loh. Kita tuh sudah membawa kepribadian yang berbeda-beda setiap orang. Dan masalahnya adalah, jangan menjadikan kepribadian itu sebagai sebuah alasan. Saya ulang sekali lagi, jangan menjadikan kepribadian sebagai sebuah alasan. Contoh, misal, bayangkan, kalau pada saat itu saya berpikiran, saya ini introvert, sudah dari sananya, saya ini tidak pede bicara, sudah dari sananya, saya tidak berani ajak orang bicara, sudah dari sananya, Anda bayangin ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu, mencari alasan, mencari pembenaran bahwa kita juga tidak menjadi manusia yang pede dalam berkomunikasi, maka apa yang terjadi? Bom! Anda akan benar-benar seperti itu. Ketika Anda menjadikan kepribadian ini adalah sebuah label, ya, oh saya kan sudah introvert, saya kan dari sananya begitu, gitu ya. Nah, tetapi akan berbeda ketika Anda mempunyai pemikiran, Anda mempunyai mindset. Oke, saya introvert, saya pendiam, tapi saya punya kekuatan.
ini, dan ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Rani tadi, kalau Anda lihat ciri-cirinya, ya. Namun, saya menyadari, kalau saya ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik, saya harus meningkatkan kualitas diri. Yang awalnya saya paham, saya orangnya pendiam. Saya kurang berani bicara di depan umum. Suatu ketika saya menyadari, ketika ikut training dan memperhatikan banyak orang, ngobrol-ngobrol, rata-rata menurut survei orang mengatakan, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, maka ia akan sukses dari berbagai bidang kehidupan. Karena komunikasi itu sangat penting. Ya, dan tentunya makanya tema malam ini pun diambil dengan Kak Rani luar biasa loh. Bagaimana orang introvert bisa komunikasi dengan pede dan menarik. Nah, itu yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Nah, tentunya setelah menyadari hal tersebut, kita perlu paham. Dengan kita meningkatkan kemampuan komunikasi kita, karena seperti yang kita ketahui, terkadang orang yang introvert, kalau mau komunikasinya kurang pede, ya, kurang maksimal, gitu ya. Nah, makanya bagaimana kita menyadari hal tersebut, kemudian kita mau belajar untuk memperbaiki diri. Dan ketika kualitas diri kita meningkat, maka rezeki, relasi juga akan bertemu menjadi satu. Itu dia. Bagaimana mau dapat rezeki kalau tidak ada relasi? Bagaimana kita bisa dapat relasi kalau orang tidak tahu diri kita siapa? Tentunya kita harus mengkomunikasikan diri kita. Dan itulah yang membuat saya tersadarkan, wow, komunikasi itu penting. Saya perlu belajar. Itu momennya Kak Rani. Mantap banget. Kalau ngomong sama Kak Ferdi ini kok otomatis motivasiku kok muncul gitu ya, Kak Ferdi ya. Selalu berapi-api gitu ya gayanya ya Kak Ferdi. Jadi pendengar tuh juga ikut semangat gitu ya. Tergugah gitu maksudnya. Ini ada Mami Vina juga nih. Wih, Coach Mami Vina malam juga nih. Wah, sering IG live juga nih, luar biasa nih. Coach konselor juga. Mantap. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, jadi momennya adalah ketika Ko Ferdi menyadari bahwa komunikasi adalah sebuah kunci, gitu ya. Betul. Dengan punya skill komunikasi, dengan kita belajar dan terus berlatih, maka hal-hal lain yang baik pun yang seperti yang kita harapkan akan datang dengan sendirinya. Betul. Itu ya, Ko Ferdi ya. Yes. Oke. Kalau Kak Rani ini, kalau saya lihat, apakah Kak Rani ini awalnya dulu introvert berubah menjadi extrovert, atau dari kecil udah lahir aja udah gitu ya. Heboh gitu ya. Saya penasaran nih, kalau ini ekstrovertnya sudah overdosis. Apakah dulunya introvert atau emang sudah seperti ini ya? Silakan. Teman-teman, tadi udah Ko Ferdi yang sharing, sekarang saya ya. Jujur saya terlahir bukan sebagai orang introvert, teman-teman. Ya, jadi saya terlahir bukan sebagai orang introvert. Jadi buat saya untuk berbaur dengan satu lingkungan baru, membuka obrolan dan lain sebagainya, sejak kecil itu hal yang mudah sekali, gitu ya. Namun gini, ada satu momen yang semakin membuat saya tuh untuk skill saya semakin meningkat karena orang tua saya sejak saya kecil, meskipun mereka tahu saya nggak pernah grogi ya orangnya, saya nggak pernah malu-malu orangnya, tapi mereka selalu tetap mendorong saya. Caranya adalah diikutin berbagai kompetensi. Jadi berbagai kompetisi. Jadi lomba fashion show, lomba modeling, lomba nyanyi, lomba nari, lomba baca puisi, lomba musik, semuanya diikutkan sama orang tua saya. Orang tua saya bilang gini, saya nggak berharap kamu harus jadi juara, tapi yang penting kamu tahu gimana rasanya tampil di depan umum sesering mungkin gitu. Saya kalau pikir-pikir sekarang untung ya orang tua saya memberikan fasilitas kayak gitu ya, Ko Ferdi ya. Tapi buat teman-teman wow, tapi buat teman-teman kalau nggak perlu nyesel, kalaupun masa kecilnya, kok saya nggak digituin sama orang tua saya, it's okay. Tapi teman-teman sekali lagi, itu belum membuat saya terasah dalam skill komunikasi saya, Ko Ferdi. Jadi meskipun saya berani, percaya diri, tampil di depan umum, nyanyi di mana-mana, santai aja, tapi itu belum membuat saya punya skill komunikasi yang bagus. Kenapa? Karena ternyata skill komunikasi adalah hal yang perlu untuk kita pelajari. Jadi bukan ngasal gitu ya. Jadi banyak orang ngomong, ya kamu kan emang bakat dari lahir. No gitu. Tidak ada satu orang pun yang dari lahir udah punya bakat. Tapi kita perlu belajar gitu kan. Kita perlu berlatih. Kemudian yang kedua, kayaknya ya Ko Ferdi ya, kayaknya ya ini sharing sedikit ya.
dulu saya pernah punya mental block, meskipun saya ekstrovert, tapi saya seringkali merasa minder. Nah, teman-teman, jadi minder bukan hanya dimiliki oleh introvert loh. Saya ekstrovert, tapi saya juga suka minder. Kenapa? Saya sering merasa nggak pede dengan kemampuan saya sering merasa kalah dibanding orang-orang lain, saya sering merasa kalah sama saudara saya sendiri, gitu. Dan itu membuat saya jadi menghambat kemampuan saya, gitu, teman-teman. Nah, jadi kita apa ya, perlu untuk menyadari bahwa terlahir sebagai seorang ekstrovert belum tentu menjamin Anda akan bagus dalam skill komunikasi. Betul ya, Kak Ferdi ya? Jadi jangan berpikir, ya kan kamu kan enak lahir udah ekstrovert. No, nggak ada kayak gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai kuliah, kemudian saya mulai lulus kuliah, punya profesi sebagai seorang psikolog, saya sadar bahwa ternyata skill komunikasi seperti yang tadi disampaikan Ko Ferdi adalah hal yang bukan cukup sangat ya, tapi hal yang sangat-sangat penting gitu ya. Bahkan banyak banget orang-orang di luar sana ya, Ko Ferdi ya, sorry to say ya, bahkan sudah menempuh pendidikan yang sangat tinggi sekalipun seorang public figure di masyarakat, tapi ketika skill komunikasinya tidak bagus gitu ya, ketika dia bicara kayak yang denger juga males gitu ya. Kalau saya sih ngerasanya kayak gitu sih. Jadi skill komunikasi ini belum tentu terjamin dari latar belakang Anda, dari ya kan saya sudah sekolah tinggi, otomatis saya bisa. Enggak. Ini suatu hal yang harus kita latih, kita mesti tahu caranya seperti apa. Dan dari situ pelan-pelan saya baru mulai belajar Ko Ferdi. Jadi dulunya saya kalau ngomong di depan umum ya amburadul lah, nggak bisa kayak sekarang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu baru jam terbang juga penting ya Ko Ferdi ya. Kita nggak bisa mengingkari. Punya knowledge-nya, tapi kalau Anda nggak praktek, ya itu percuma aja gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa sampai ke titik ini. Jadi teman-teman, saya nggak dapat skill ini secara instan. Ini bukan bakat dari lahir. Jadi nggak ada orang yang lahir bakat ngomong, nggak akan ada gitu. Betul. Oke, sekilas kayak gitu Ko Ferdi. Keren. Very inspiring ya, sangat menginspirasi. Thank you. Oke. Nah, Ko Ferdi, ini kan teman-teman ini boleh ya kalau ada yang mau bertanya gitu ya, mungkin jangan takut sama ini loh ya, kita berdua loh ya, jangan takut. Justru semakin Anda banyak bertanya, semakin Anda dapat banyak informasi gitu ya. Boleh banget yuk ketik di kolom komentar, apapun sharing Anda, pengalaman Anda, atau pertanyaan Anda yang, oh aku ngerasa kayak gini nih, harusnya kayak gimana ya? Nah, Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Ini ada juga yang berkomentar ya, Ko Ferdi ya, kita boleh bacain dulu ya. Boleh, silakan. Siapa aja nih dari, aduh. Ini penggemarnya Ko Ferdi kok banyak banget ya. Ini siapa nih? Mavin Ali Warga dari Orok ya udah bawel. Mama Vina. Oh, oke. Hebat ya, dari Orok udah bawel ya. Keren. Biasa nih Mami Vina. Tinggal diasah sedikit aja gitu ya, dipoles sedikit gitu. Terus itu dia, anak-anak disuruh coba semua hal dicemplungin. Yes, itu salah satu cara yang menurut saya sangat jitu sekali gitu ya. Jadi secara kepercayaan diri anak-anak juga akan meningkat. Nggak perlu harus menang, nggak perlu harus dapat piala, tapi kita belajar dari kompetisi itu, kita bisa ukur kemampuan diri kita. Dan tentunya belajar untuk percaya diri di depan umum. Nah, itu penting banget. Nah, terus kemudian praktek. Yuk praktek. Kak, cara mengatasi orang luka batin, waduh. Wah, ini kasihlah dengan Kak Rani ya. Seorang psikolog sering menangani orang-orang luka batin. Flying words-nya nggak diraguin lagi. Nah, ini Ko Ferdi, jujur aja, banyak teman-teman yang kemudian belajar public speaking dan lain sebagainya. Tapi terkadang, ya ini kalau saya ngomong sebagai seorang psikolog dan terapis ya, terkadang orang tuh lupa bahwa juga ada mental block di belakangnya. Jadi sudah belajar skill banyak banget, sudah belajar ke sana, ke sini, mungkin keluar uang banyak dan lain sebagainya. Tapi kok tetap kayak ini ya, kemampuannya nggak meningkat gitu loh. Nah, siapa tahu mungkin di balik itu masih punya sebuah mental block yang perlu juga untuk diberesin gitu. Nah, itu tugasnya seorang psikolog. Promosi diri ya kan? Nggak bercanda. Tapi maksudnya banyak banget teman-teman saya di luar sana sudah belajar public speaking, tapi ya itu skillnya kok tidak berkembang terlalu pesat gitu loh Ko Ferdi. Padahal saya lihat cara belajarnya udah bener gitu ya. Oh, ternyata masih punya mental block. Seperti yang tadi saya sampaikan. Oh, ternyata masih merasa sering minder, nggak percaya diri, terus kemudian sering merasa rendah diri atau merasa tidak pantas. Nah, itu perlu sesi konsultasi dan terapi ya. Nanti Anda bisa konsultasi lah gitu. Betul. Diberesin dulu. Jadi basicnya beresin dulu, baru nanti belajar apapun akan lebih mudah dan cepat. Gitu. Betul. Setuju. Nah, gimana nih caranya?
Caranya. Kita kembali ke topik yang utamanya. Nah, jadi kan tadi kembali lagi, introvert, ekstrovert tidak menjadi halangan gitu ya, dan tidak menjadi jaminan satu-satunya untuk Anda bisa mencari teman, bisa membuka obrolan dengan lancar atau enggak. Sekarang saya ingin tahu, teman-teman juga pasti ingin tahu dan ingin belajar dari Koverti. Koverti, sebetulnya apa sih tips dan trik yang utama yang harus dan bisa kita kuasai dan praktekkan untuk satu, mudah mencari teman, mudah membuka obrolan, dan kemudian ketika diminta public speaking tuh kayak lancar aja gitu loh. Apa sih yang mesti kita kuasai? Oke, baik ya, thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Sebelumnya saya sapa dulu untuk yang masih bertahan, yang masih stay tune di Kak Rani dan Kak Ferdi ya. Oke, malam Mama Vina ya, selamat juga datang juga ada Evelyn Devina. Wah, thank you udah bergabung, ini desainer kartu sakti saya luar biasa. Ada Wawan, mantap. Willy, Istatisti ya, Nabela, Mypok, Victoria. Oke, thank you untuk Anda yang masih bergabung ya. Thank you, thank you. Baik. Sekarang kita akan lihat bersama-sama ya, bagaimanakah cara untuk membuat kita mudah dikenal orang, lebih terbiasa untuk bicara begitu ya. Tipsnya sederhana Kak Rani. Yang pertama adalah sering-sering ikut training, dan ketika ikut training pastikan terlibat aktif ataupun ikut IG live seperti ini ya. Maksudnya apa? Biasakanlah dari hal-hal yang paling kecil yang mudah dipraktikkan. Contoh, kalau Anda ikut seminar, ikut kelas, dan lain sebagainya, pastikan Anda aktif bertanya. Seperti hari ini, yang sudah dilakukan oleh orang-orang luar biasa pada malam hari ini. Bertanya, Kak, nyembuhin luka batin bagaimana? Dengan Anda ketik, walaupun belum terlihat secara virtual, tapi niat Anda, kemauan Anda untuk mencoba bertanya, itu sudah menumbuhkan mental-mental kecil untuk membuka hubungan. Jadinya kan saya tahu, oh ada ya namanya Mama Vina, oh ada ya namanya Wawan, oh ada ya namanya ini, karena Anda bertanya. Coba Anda bayangin, Anda sedieman di IG Live, diem gitu ya, tidak ketik di kolom komentar. Bagaimana kita tahu ada manusia yang bernama si A? Ada manusia yang bernama si B. Bagaimana kita tahu? Tapi dengan Anda bertanya, aktif, meninggalkan jejak, orang jadi tahu Anda. Anda bayangin ketika Anda ikut seminar. Halo, perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya mau bertanya, Pak. Di bagian itu tadi Bapak menjelaskan begini, begini, begini. Artinya apa ya, Pak? Nah, itu dia. Ketika Anda bertanya, sebutin nama, 100 orang yang hadir di seminar, 100 orang kenal Anda. Ketika Anda hanya bertanya. Anda coba bayangin, Anda diam. Ada orang lain yang bertanya. Ya, Anda kenal orang lain. Tapi orang lain tidak kenal Anda. Itu dia. Jadi yang pertama adalah aktif tanya. Bukan hanya Anda ikut seminar. Contoh lain, Anda yang masih sekolah, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya, lagi belajar virtual. Aktif tanya, open kamera, biasain diri. Nah, dengan membiasakan diri bertanya, itu akan membuat fondasi, membuat habit. Kalau habit bertanyanya saja sudah dilatih, maka PD pun akan muncul sendiri. Jadi poin pentingnya adalah rajin bertanya. Itu Kak Rani. Rajin bertanya. Biar tidak sesat di jalan ya, Koverti ya. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau kita mengikuti ada di satu forum atau kegiatan apapun, ketika punya satu ganjelan, mungkin masih ada pertanyaan di hati, jangan cuma simpen di hati ya, keluarkan aja gitu ya. Karena kadang kan begini, Koverti, problemnya orang tuh seringkali mikirnya, wah nanti kalau aku pertanyaanku salah gimana nih? Atau wah nanti kalau pertanyaan aku nggak dijawab gimana nih? Wah nanti kalau pertanyaan aku begini gimana nih? Jadi belum melakukan tapi sudah terlalu banyak yang dipikirin, akhirnya nggak jadi bertanya gitu loh. Seringnya kayak gitu kan? Betul sekali. Dan cara mengatasinya adalah ubah cara pikir Anda, maka hidup Anda akan berubah. Contoh, aduh nanti saya tanya dikira sok pintar. Aduh nanti saya tanya dikira orang juga sudah tahu pertanyaannya terlalu mudah untuk dijawab misalnya gitu ya. Oke. Nah, artinya apa? Anda ubah mindsetnya. Mindsetnya adalah saya mau tanya untuk
memberikan pencerahan kepada semua yang hadir hari ini. Keren banget kan? Saya bertanya untuk memberikan pencerahan kepada seluruh yang hadir. Dan semoga dengan pertanyaan saya mampu membuat yang lain mendapatkan sesuatu yang baru. Itu dia. Sehingga tujuannya udah beda. Mental beda. Gitu. Ya. Mantap banget sih kalau ini ngobrol sama Ko Ferdi, mantep banget ya. Kayaknya otak tuh celing gitu ya. Semuanya solutif. Ada jawabannya semua, solutif gitu ya. Bisa saja siapa dulu yang undang. Iya nih, aduh, saya jadi keterinspirasi loh. Sebetulnya ya Ko Ferdi, dengan saya mengundang teman-teman kayak gini live bareng sama saya tuh belajar banyak loh. Ya iyalah, dari setiap hari kita belajar ya Ko Ferdi ya. Yes, di pandemi ini kita harus banyak investasi relasi dan ilmu tentunya. Yes. Untuk berkembang. Betul. Ko Ferdi, ada yang berkomentar lagi kah? Boleh kita bacakan dulu yuk. Oke. Silakan. Dari Mavin lagi nih. Waduh, ini Mavin kayaknya nih antara Mavin nih udah katam nih diajarin Ko Ferdi atau jadi dipraktekkan loh, langsung dipraktekkan gitu ya. Jadi aktif bertanya. Ini suhu saya. Ya, Ko Ferdi ya? Suhu saya. Oh, suhu. Berarti Ko Ferdi belajarnya sama Mafi. Oke. Ya. Simple gitu. Ada dong. Nggak asik kalau diem doang. Iya ya, kita kayak ngomong sendiri juga ya, Ko Ferdi. Kalau banyak feedback itu kan kita jadi semakin semangat ya sebetulnya ya. Nah, terus benar, percuma kalau belajar mahal-mahal, tapi kalau tidak pernah bertanya, ya. Betul banget gitu. Sayang banget investasinya. Rajin menjawab juga boleh ya, Kak Fer. Oh ya, boleh banget dong. Tolong IG live-nya di-save. Oke, siap, pasti di-save. Tadi ada satu pertanyaan bagus, Kak Ko Ferdi. Apakah setiap orang harus menjadi ekstrovert? Oh, no, tentu tidak. Kenapa? Ekstrovert dan introvert adalah sesuatu yang sifatnya itu bawaan. Kita nggak bisa ubah itu. Tapi kita bisa memperbaikinya dengan banyak belajar, ya Ko Ferdi ya. Banyak belajar, kemudian kita terus praktek, dan kemudian seperti yang tadi, merubah mindset kita. Jangan terpatok pada pola pikir mindset saya introvert, ya saya kayak gini, saya nggak bisa berubah. No, tidak ada seperti itu. Tidak semua orang ekstrovert juga pintar berbicara. Jadi, goal Anda bukan Anda harus menjadi seorang ekstrovert, tapi Anda harus meningkatkan skill Anda, upgrade diri Anda terus setiap hari. Jadi, mau Anda introvert, mau Anda ekstrovert, itu sama sekali tidak menjadi hambatan. Ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut, Ko Ferdi. Seru nih, asik nih. Pertanyaannya tadi sangat menarik. Boleh. Boleh sedikit menambahkan? Ya. Oke, untuk pertanyaan tadi itu pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah saya introvert? Saya harus berubah menjadi ekstrovert. Baik. Jadi saya mohon izin untuk sedikit berbagi ya, Kak Rani sama teman-teman yang super sekali pada malam hari ini. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau Anda belajar tentang yang namanya kepribadian, ada namanya DISC. Mungkin Kak Rani udah katam, benar-benar makanan sehari-hari gitu ya. Oke. Jadi ada yang namanya tipikal dominan, intim, stabil, cermat. Untuk lebih lanjutnya, Anda boleh searching nanti ya. Oke. Jadi intinya adalah begini. Setiap orang pada dasarnya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tipe dominan ada kelebihan kekurangan, intim ada, stabil ada, dan cermat. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda mampu menjadi seorang bunglon. Bunglon maksudnya begini, tidak semua orang suka komunikasi dengan orang ekstrovert. Ada orang yang kalau dia komunikasi dengan orang ekstrovert, dia kurang nyaman loh. Tapi kalau dia ketemu dengan orang introvert, dia nyaman loh. Dia nungguin loh. Artinya apa? Yang perlu diperhatikan adalah sebagai seorang komunikator yang handal dan profesional, Anda mampu menempatkan diri Anda menjadi bunglon. Kapan Anda harus menjadi ekstrovert, kapan Anda harus menjadi introvert. Karena setiap manusia yang Anda temui, baik dalam hal komunikasi, Anda harus menempatkan diri Anda. Tidak semua orang yang Anda ketemu, Anda ekstrovert semua. Woi, ya inilah saya, happy kawi, woi. Kalau ketemu dengan orang yang tidak suka keramaian, benci dengan yang alay-alay, Anda pun akan dijauhi. Nah, itu yang dimaksud kan? Bukan berarti Anda harus jadi extrovert. Ini tergantung situasi dan kondisi. Mungkin Anda juga, Anda diam, Anda cool, orang itu datang loh ke Anda. Kak, saya mau curhat, Kak, saya lagi ada masalah, Kak. Dia percaya, dia trust.
Karena orang yang pendiam itu biasanya suka jaga rahasia. Dan dia adalah pendengar yang baik. Dan itu semuanya adalah plus minus. Dan intinya adalah, jadilah bunglon. Makanya hari ini Anda belajar bagaimana menempatkan diri. Kapan Anda harus ekstrovert, kapan Anda harus introvert. Itu Kak Rani. Mudah-mudahan. Mantap. Ya. Tambahannya keren banget. Nah, ini satu tambahan juga dari yang disampaikan Kak Ferdi. Kak Ferdi, saya jadi kepikiran bahwa setiap aspek kepribadian punya sisi plus, sisi minus masing-masing ya, Kak Ferdi ya. Betul. Jadi apapun tipe kepribadian Anda, yang perlu kita lakukan adalah gali sebanyak mungkin sisi positif Anda. Betul gitu ya, Kak Ferdi ya? Gali sebanyak mungkin potensi yang masih bisa Anda kembangkan lebih lanjut. Jadi jangan malah fokusnya ke kekurangan-kekurangan kita, karena setiap manusia pasti punya kekurangan gitu kan. Bahkan seorang introvert dan ekstrovert sekalipun. Tapi yang harus kita lakukan adalah, oke, saya punya potensi di sini, sepertinya saya bisa kembangkan, yuk kita belajar dengan lebih banyak, dan akhirnya Anda bisa ini ya, orang pun melihat kita juga, wow, ini orangnya keren banget. Sebetulnya orang keren dan orang hebat tuh bukan karena dia nggak punya kekurangan ya, tapi karena dia fokusnya ke potensi dan kelebihan yang dimiliki. Oke ya, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, nah sekarang Ko Ferdi, saya masih penasaran. Tadi kan tipsnya yang disampaikan, kita mulai dari rajin bertanya dulu, secara aktif dalam setiap kondisi atau lagi ikut seminar, komunitas atau apapun gitu ya, mulai dari rajin bertanya. Karena dengan rajin bertanya kita pun akan mulai dikenal. Nah, sekarang Ko Ferdi, bagaimana kalau di dalam interaksi langsung gitu ya, interaksi langsung misalnya lagi di bank atau lagi antri gitu, apakah buat seorang introvert itu sebuah hal yang sulit banget untuk membuka obrolan dengan orang, terus kemudian bisa ngobrol asik, seru sampai berjam-jam, mungkin kalau lagi di perjalanan di kereta atau apa, apakah itu sebuah kesulitan gitu, Ko Ferdi? Kalau memang iya, itu harus gimana, kalau enggak harus gimana gitu. Oke. Wah, ini yang saya suka nih. Kalau sama Kak Rani, makin malam pertanyaannya makin hot ya, makin panas, ya. Makin seru tentunya ya. Baik. Yang perlu kita lihat adalah ketika kita menjadi seorang introvert, ketemu dengan orang katakanlah di kereta, di pesawat, bagaimana kita ngobrol dan ngobrolnya itu lama ya. Jadi yang pertama adalah jadilah penanya yang baik. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Anda tanya saja. Jadi ketika Anda bertanya, pastikan Anda tidak sok tahu. Ini yang membedakan antara bertanya yang sok tahu dengan bertanya yang mau cari tahu. Contoh, misal, Anda coba lihat perbedaannya. Ini tips and trick gitu nih ya. Anda lihat apa perbedaan antara saya nanya yang pertama dan kedua. Contoh, bayangin saya sama Kak Rani lagi di kereta, kemudian saya tanya, halo Kak Rani, kalau boleh tahu Kak Rani berapa saudara? Saya 2 bersaudara. Oh, Kak Rani 2 saudara ya? Iya. Oke, ini pertama ya, Anda perhatikan ini yang pertama ya. Oke. Lihat yang kedua. Halo Kak Rani. Kak Rani 5 saudara ya? Kak Rani 5 saudara ya? Enggak. Bukan ya? Oh, nah Anda perhatiin baik-baik. Apa perbedaan pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua? Nah, ini yang Anda harus perhatikan. Teknik Anda nanyanya salah, hasil pendekatan Anda juga beda. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Kalau saya nanya berapa? Halo, Kak Rani berapa saudara? 2. Halo? Oh, 2 ya? Oh, 2 ya? Kak Rani 2? Oke. Otomatis Kak Rani pun akan mengiyakan. Karena 2 itu keluar dari mulutnya Kak Rani sendiri. Kita mengulangi. Sehingga muncul ya dari lawan bicara kita. Kalau dia sudah ya, dia sudah merasakan kenyamanan nanti. Oh ya. Karena kita buat dia ya. Padahal bukannya kita buat dia ya, tapi kita hanya mengulang lagi aja. Oh, 2 saudara ya. Oh, suka warna biru ya. Tapi kita sudah tanya dulu. Nah, akan beda kalau kita langsung dari awal pakai ilmu kirologi. Kira-kira apa ya? Ini 5 saudara ya? Bukan. Jadi jauh. Itu kalau Anda nanyanya sok tebak-tebak. Itu. Nah, ini tips pertama. Jadi, Anda buka aja open question sebanyak-banyak. Halo, dulunya sekolah di mana? Oh, di sini ya. Oh. Kalau misalnya Anda mengenal informasi dari tempat tersebut, Anda bisa jadi panjang. Contoh, oh, aslinya dari mana Kak Rani?
Jawa. Oh, Jawa ya. Oh, makanannya suka ini ya. Dia akan jadi nyambung gitu. Tapi ini penting, dengan Anda ketemu banyak orang, banyak kosakata yang akan Anda dapatkan. Dan kosakata yang Anda dapatkan dari bertemu banyak orang, bertanya, itu adalah bekal Anda untuk membuat frekuensi berbicara menjadi lama dan panjang. Itu dia Kak Rani. Mantap. Seru. Berarti tadi bertanya tapi jangan sok tahu, dan kemudian juga kita active listening. Perlu juga ya, Ko Ferdi ya. Betul. Kadang-kadang kan yang bikin saya misalkan saya lagi ngobrol sama Ko Ferdi nanyain saya, tapi kemudian ketika saya menjawab, Ko Ferdi ini sebagai penanya kayaknya pikirannya kemana-mana, nggak benar-benar pengen tahu jawaban saya. Akhirnya saya sebagai lawan bicara, saya jadi males dong ya. Lama-lama, aku jawab juga paling dia nggak dengerin kok. Dia pikirannya kemana-mana, atau malah sambil main HP. Itu kan nggak asik banget ya, Ko Ferdi ya. Makanya rajin bertanya, rajin mendengar. Dua itu kunci komunikasi. Rajin bertanya, rajin mendengar. Rajin bertanya, rajin mendengar. Mau dia ekstrovert, mau dia introvert, ini jurus paling mudah. Nanya-nanya, ulangi lagi, dengerin aja. Oke, ya, sip. Asik banget sih kalau itu bisa dipraktekin sih, Ko Ferdi. Jadi sebetulnya kita bisa jadi lawan bicara atau memberikan feedback yang menyenangkan ya. Buat saya tadi loh ya, kalau kita praktek besar tadi. Oke. Betul. Nah, itu pertanyaan ini ada yang mau bertanya. Ada satu boleh, yuk. Iya. Dari Lotus Sandwich Men Center ya. Bagaimana dengan berbicara di depan sekelompok orang, katakanlah 4-6 orang, bagaimana triknya? Nah, ini nih. Pertanyaan jos ini yang mau kita bahas. Oke, langsung aja, Ko Ferdi. Oke, baik, thank you. Salam hormat ya dari Lotus Enrichment. Wah, ini juga sering IG live itu dulu ya. Wah, luar biasa dari Medan. Oke. Luar biasa. Baik. Jadi untuk sekelompok orang, kurang lebih 4-6 orang adalah pastikan ketika Anda melakukan public speaking di depan, ada sesuatu yang unik dan menarik. Saya ulang lagi, kuncinya adalah buatlah sesuatu yang unik dan menarik. Nah, kalau kita orang yang introvert, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sesuatu ini menjadi unik dan menarik? Berbicara tentang bagaimana public speaking yang membuat orang itu lebih menarik, atau salah satu kuncinya adalah dengan menguasai namanya ice breaking, ya. Itu salah satu senjata. Namun berbicara ice breaking, orang akan beranggapan, oh itu kan orangnya harus extrovert, harus bisa yang ekspresif, baru bisa memainkannya. Tapi Anda tenang, khusus untuk yang Anda introvert, Anda hanya cukup menguasai yang namanya, nah ini yang kebetulan saya ciptain nih, ada tools khusus introvert, yaitu kartu sakti icebreaker yang didesain oleh Evelyn Davis, ya. Nah, untuk yang introvert, itu tugas Anda adalah Anda cukup keluarin teka-teki. Jadi ketika Anda lagi ingin presentasi, ada sesuatu teka-teki yang unik dan menarik yang Anda bacakan di depan, sehingga membuat orang-orang audiens 4-6 orang itu penasaran. Apa ya jawabannya ya? Apa ya? Oke, kita ambil contoh ya. Contoh. Saya punya pertanyaan nih. Coba Anda jawab ya. Oke, saya tanya, coba Anda jawab ya. Simak baik-baik. Ya. Ini loh serunya loh. Nah, ini nih ya, yang dapat nanti dapat konsultasi ya 50 jam ya, kalau Anda nggak bosan bersama Kak Rani nanti ya, yang berhasil jawab ya. Seumur hidup lah sekalian lah, seumur hidup kalau memang benar. Betul sekali ya. Oke, ini yang desainernya Evelyn Davina ya. Thank you udah bantu. Oke. Mama Vina juga udah punya. Thank you Mami Vina ya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah simak baik-baik. Bila seorang direktur mempunyai istri bernama Rani, ya, perhatikan baik-baik. Bila seorang direktur punya suami bernama Rani, ya, dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Rana, Ranu, dan Rane. Pertanyaannya, siapa nama direktur tersebut? Ayo, coba Anda jawab. Silakan ketik di kolom chat. Oke, saya ulang lagi soalnya. Bila seorang direktur mempunyai istri bernama Rani dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Rana, Ranu, dan Rane. Pertanyaannya, siapa nama direktur tersebut? Ayo, silakan
silakan diketik. Tadadadadadadadad. Yuk, Oke. ketik yuk. Siapa Saya Karani jadi berpikir kira-kira? nih ya. Malam-malam Siapa dikerjain nih, siapa ya? Siapa nama direkturnya? Oke, luar biasa. Oke, thank you. Udah udah ada jawaban ini ya. Nih, oke. Oke. Lotus dijawab luar biasa ya, Bu Yeti juga. Wih, benar. Bila Kayaknya udah pada pengalaman ditebakin sama Ko Ferdi ini kayaknya. udah pada bosan kali ya. Oke. Udah pada bosan, jangan-jangan nih. Oke, betul sekali ya. Bila seorang direktur, jadi nama direkturnya adalah Bila. Iya. Bila seorang direktur, jadi nama direkturnya adalah Bila. Nah, artinya apa? Dengan Anda introvert, Anda hanya ceritain teka-teki, kemudian Anda berikan jawaban, itu sudah membuat ice break secara tidak langsung. Itu mereka akan, itu ya jawabannya. Sesimpel itu. Jadi untuk Anda yang introvert, jangan takut. Gunakan teka-teki untuk membuat kepercayaan diri Anda dalam melakukan public speaking kepada 4-6 orang, bahkan ratusan orang. Thank you. Mantap. Selalu seru ya kalau ini ya ngobrol sama Ko Ferdi ya. Pantesan penggemarnya banyak loh. Oke. Halo Ko Coach Ferdi, ini ternyata luar biasa udah hadir. Ternyata di question box. Di question box ini banyak pertanyaan yang masuk, Ko Ferdi. Kita bacain satu-satu ya. Oke, kita jawab teman-teman yang lain. Thank you ya, masih menyimak ya. Pertama dari Oci Kasna nih. Ini pertanyaan tentang pembahasan yang tadi. Apakah dengan bertemu orang introvert lainnya? Apa ya ini konteksnya? Tadi agak lupa nih, pertanyaannya udah dari tadi sih. Oke deh, kita next dulu ya. Kak Ferdi, cerita dong kenapa memilih spesialnya di ice breaking. Nah, yuk Kak Ferdi, dari Pavin pertanyaannya. Baik, thank you. Jadi pada saat itu, ya, saya melihat kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya mendalami profesi sebagai icebreaker ini. Jadi pada saat itu saya mikir, kalau saya pakai istilah yang namanya motivator, udah banyak banget. Kalau saya pakai itu, siapalah saya, ya. Kemudian pakai istilah trainer, tambah banyak lagi, ya. Siapalah saya. Dan pada saat itu saya berpikir, saya gali. Seperti yang kita belajar di awal tadi, Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda. Dan Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri musuh. Maka 100 kali berperang, 100 kali Anda akan menang. Jadi saya gali, ketemulah talenta saya, suka hibur orang, ngerjain orang, jahilin orang, yang positif tentunya. Ya. Jadi ajak bercanda, ajak bermain. Disitulah saya menemukan istilah yang namanya icebreaker. Itu Kak Rani. Wow, oke. Jadi dengan menemukan dulu kelebihan kita tuh potensinya ke arah mana gitu, itu penting ya Kak Ferdi ya. Yes. Jangan sampai kita cuma hanya hasil dari copy paste seseorang atau orang-orang di sekitar kita tanpa kita tahu diri kita dulu ya Kak Ferdi ya. Know yourself is very good. Aduh, nanti kalau teman-teman butuh untuk tes kepribadian boleh langsung kontak ya. Videonya ada di profil Instagramnya Kak Rani, boleh banget ya tes kepribadian ini, mumpung lagi ada promo nih untuk promo awal tahun nih ya teman-teman. Aduh, jadi terinspirasi loh nih Kak Ferdi ya. Pertanyaan kedua Kak Ferdi. Ya, pertanyaan kedua ini dari Dion ya, Dion Andika. Ini seorang pemain drum dari Jakarta, Kak Ferdi, keren ya. Kecocokan Kak, biasanya udah cocok, dia akan banyak cerita dan jadi teman kepercayaan Kak. Nah, ini tadi konteksnya mungkin tadi lebih ke yang cerita-cerita tadi loh, Kak Ferdi. Jadi tips dan trik untuk bisa jadi teman ngobrol yang asik gitu kan. Perlu betul. Juga ada unsur, iya kan? Jadi bisa menjaga kepercayaan gitu loh. Dan merasa cocok. Itu betul ya, Kak ya? Betul. Jadi istilah kerennya match and mirroring, matching. Jadi ketika kita ngobrol, ada kesamaan tempat, kita bahas tempatnya. Ngobrol-ngobrol kenal ini, kita bahas orang ini. Nah, sehingga jadinya langgeng, nyaman gitu. Oke, mantap. Nah, Kak Ferdi, berarti sekali lagi sebetulnya introvert atau kepribadian apapun tidak menjadi batasan ya untuk seseorang mencari teman, membuka obrolan dan lain sebagainya ya. Ada nggak tips jitu lain lagi yang Kak Ferdi ingin sampaikan ke teman-teman semuanya di sini? Dan saya bisa ikut belajar juga dong, nanti saya praktekin. Baik, jadi intinya adalah tips untuk membuat Anda menjadi lebih pede, lebih berani komunikasi, kuncinya hanya satu.
temukan why terbesar dalam diri Anda. Mengapa Anda harus melakukan komunikasi yang baik? Mengapa Anda harus punya kepercayaan diri yang tinggi dalam komunikasi? Selama Anda belum menemukan why yang terkuat dalam diri Anda, apapun teknik yang Anda dapatkan hari ini, itu tidak akan kuat untuk menggerakkan Anda. Karena mengapa? Karena menurut Anda, oh, belum tentu komunikasi ini adalah hal yang penting menurut Anda. Selama Anda belum merasa ini adalah hal yang penting, maka belum tentu Anda akan mau coba ikut kelas komunikasi atau mulai aktif bertanya. Karena mindset Anda belum menganggap ini penting. Tetapi akan berbeda. Anda dapat why-nya. Wow, rezeki saya seperti ini loh. Saya mau closingin orang karena kurang pede, penjualan saya menjadi menurun. Oh, saya mau menginspirasi orang, mau mengajari orang, tapi karena saya terbatu-bata ketika menjelaskan, ujung-ujung orang tidak mengerti, salah pula gitu ya. Jadi penting sekali komunikasi ini untuk saya tingkatkan. Ketika why-nya sudah kuat, maka apa yang terjadi? Tanpa Anda minta, ayo kamu tuh harus komunikasi dengan baik, ayo belajarlah. Tanpa orang meminta Anda yang akan kejar sendiri. Kalau perlu, ada workshopnya di mana, belajar public speaking. Kalau perlu ada mau belajar apa untuk meningkatkan kepercayaan diri, daftar. Ada seminar apa, ikut, beraniin diri. Itu Kak Rani. Halo, malam, thank you. Ya nih, teman-teman nih yang udah semakin banyak nih ya bergabung ya. Ini keren-keren ini kayaknya bergabung dalam ini luar biasa banget ya, teman-teman ya. Thank you ya. Kak Ferdi, saya pengen tahu nih ya, pertanyaan agak nakal ini malam hari ini ya. Kak Ferdi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini pertanyaan. Apa gimana? Oke, Kak Ferdi. Ini mungkin pertanyaan yang tidak akan pernah ditanyakan di tempat lain, mungkin ya. Wow, banget ini ya. Kak Ferdi, oke. Tadi Kak Ferdi mengatakan bahwa dulunya introvert, kemudian merasa skill komunikasi adalah hal yang penting untuk dikuasai. Terus, hal apa yang sudah dilalui, ya, sampai bisa sampai ke titik ini? Maksudnya sampai ke titik ini, kayaknya percaya dirinya kelewatan gitu loh. Itu apa sih yang dilakukan? Apa sih? Oke. Ya, nggak biasa gitu loh kayaknya. Thank you Kak Rani ya. Jadi ini saya ingin sedikit share ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, bisa menjadi sebuah insight lah bagi Anda. Dan ini jarang sekali saya sharingkan dimanapun, jarang banget. Betul, ini spesial undangan dari Kak Rani nih ya. Ini spesial, pertanyaannya betul-betul keren banget. Dan ini sharing inspirasi yang jarang saya sharing banget ya. Jadi begini, suatu ketika, apakah Anda tahu level tertinggi di dalam dunia MC, walaupun saya sudah sebagai seorang trainer, sudah sebagai seorang motivator, apakah Anda tahu level tertinggi yang paling ditakuti sebagai seorang MC apa kira-kira, Kak Rani? MC yang tidak diperhatikan audiensnya ya? Atau MC yang... Maksudnya MC yang kalau kita belajar MC, kita paling takut kalau jadi MC acara ini. Kita takut banget. MC acara apa kira-kira? Oh, acara pemerintahan ya? Acara yang formal gitu ya? Oke, itu bisa atau jadi. Acara nikahan? Nikahan, yes. Nikahan. Betul. Nikahan. Oh. Betul. Karena mengapa? Nikahan itu Anda berhadapan dengan ribuan orang loh. Dan apa akibatnya? Selalu muncul mindset bahwa kalau sekali saya gagal MC, pernikahan itu seumur hidup sekali loh. Ulang tahun masih bisa diulang loh. Ulang tahun masih bisa diulang. Iya. Jangan seumur hidup sekali loh. Acara pemerintahan mungkin masih bisa diulang loh. Pernikahan seumur hidup sekali. Nah, artinya apa? Selalu muncul mindset, kalau saya gagal di panggung tersebut, selesai karir dunia persilatan hancur seketika. Sudah dimulai. Betul. Nah, artinya apa? Pada saat itu saya men-challenge diri saya, sehingga banyak orang tanya-tanya, loh, Anda kan trainer, motivator, icebreaker, ngapain jadi MC wedding? Saya hanya berkata dalam diri saya pada saat itu, ketika saya
Saya ingin sharing sebuah ilmu komunikasi ataupun public speaking. Kalau saya tidak praktisi, kalau saya tidak tes audiens, tes pasar, bagaimana saya bisa share ilmu ini? Oke, dan wedding itu adalah sebuah ketakutan yang wow, public speaking yang bisa membuat orang keringetan. Saya harus merasakan praktisinya, sehingga kalau saya share itu enak. Nah, jadi saya memutuskan untuk coba terjun di MC wedding. Dan pada saat itu, Anda bayangin, saya yang sudah sering jadi trainer, motivator, outbound, wedding, ngelihat rundown-nya, wow, amazing, ya, kencing-kencing, ya. Anda bayangin, mau jadi MC wedding, wow, itu rasanya gimana, gitu ya. Beda banget kalau bawain. Pada saat itu, saya ingat sebuah momen, ya, kebetulan saya ada teman yang luar biasa, ya, MC Zaman Now namanya, Heriadi. Dialah yang membukakan saya pintu untuk MC wedding. Pada saat itu saya ingat banget, saya pergi ke hotel, ada acara wedding, dan teman saya itu mensupport saya. Dia berkata begini, ayo, kamu coba jadi MC wedding. Nanti kita duet sepanggung berdua. Ya, oke, saya semangat. Anda bayangin teman-teman, saya dari rumah sudah bawa jas, saya betapa bahagianya. Yes, saya dapat panggung pertama. Yes, betapa bahagianya saya, betapa happy-nya. Yes, walaupun hanya duet. Oke, tapi Anda bayangin apa yang terjadi ketika saya datang di gedung pernikahan tersebut. Kemudian teman MC saya berkata kepada pemilik gedung, berkata kepada pengantin klien bahwa hari ini MC-nya akan didampingin oleh saya. Anda lihat apa yang terjadi? Pemilik gedung tersebut pun melihat. Sudah, kamu sendiri saja. Gak usahlah berdua, kamu sendiri aja. Aneh kalau MC-nya itu cowok berdua. Pada saat itu, saya menyadari dalam diri saya. Wajar. Karena pada saat itu mungkin saya juga masih diragukan. Mungkin, aduh, ini ngapain lah, nanti takutnya kacau dunia persilatan gitu ya. Jadi pada saat itu, Bapak Ibu, ada dua hal yang muncul dalam diri saya pada saat itu. Yang pertama adalah, saya pada saat itu bisa saja punya mindset. Saya ini tidak cocok dalam MC wedding. Saya aja tidak dipercaya. Tidak mungkin saya bisa jadi MC wedding paling bagus. Ini saja saya sudah ditolak. Dan pada saat itu Anda bayangin, teman saya naik ke panggung, saya fotoin dia, saya videoin dia, saya duduk. Gitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya merasakan kalau ditolak order, gagal closing apa-apa, saya masih terima. Ini ditolak naik ke panggung. Wow, sakitnya tuh di sini loh. Ditolak naik ke panggung. Nah, sejak titik itulah, ini adalah titik balik saya. Saya berkata dalam hati, saya akan tunjukkan. The next, saya akan menjadi MC wedding yang top. Saya tanamin dalam diri saya. Dan begitu saya ingin coba buktiin, belajar, upgrade, ya mudah-mudahan sekarang juga mulai ada MC wedding berdatangan, manggil gitu. Nah, tapi intinya di situ tadi yang komersial. Spiritnya adalah ketika Anda dijatuhkan, disepelekan, dihina, dikecilkan, dan lain sebagainya, itu adalah vitamin mental. Karena kebahagiaan tertinggi, tetesan air mata Anda yang paling berharga ketika Anda mampu menunjukkan di panggung spektakuler Anda. Itu dia. Aduh. Saya tersentuh loh, Ko Ferdi, untuk nggak menangis ya. Mantap. Thank you, sharingnya luar biasa banget. Ini kayaknya jarang diungkapkan di yang acara yang lain-lain ya, Ko Ferdi ya. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang nggak tahu ya. Oke. Ini Ya. Ko Ferdi, sharing sedikit. Saya ini kan sebetulnya seorang wedding singer juga. Memang beda rasanya ketika kita dipanggil sebagai seorang singer gitu, karena mereka tahu skill yang saya punya. Beda halnya ketika orang memanggil kita menjadi seorang MC nikahan gitu ya. Orang juga ini ada pengalaman Ko Ferdi menjadi MC pernikahan dan saya cuma sendirian gitu ya waktu itu. Dimana kita merasa bahwa saya tuh nggak expert di sana. Beda kalau saya diminta untuk nyanyi, mau 10.000 orang pun nggak apa-apa. Tapi ini MC gitu kan ya. Nah, terkadang pemikiran-pemikiran seperti itu malah akhirnya jadi menghambat kita. Akhirnya kata-kata tuh keluar nggak lancar. Skrip yang udah dibuat kayaknya juga ngeblank semua di sini gitu ya, Ko Ferdi. Pengaruh banget ya ternyata ya.
Setuju, betul. Jadi karena ketika ya? kita sudah beda dunia kita jadi ngeblank. Sama lah. Ya. Bicara public speaking, harusnya kalau menjadi MC wedding kan tidak takut lagi karena sudah terbiasa public speaking. Betul. Karena dunia tadinya beda. Ada sesuatu baru yang ibaratnya belum kita pelajari saja lebih dalam. Kalau sudah kita pelajari lebih dalam, otomatis ketakutan akan berkurang dengan sendirinya. Ketakutan akan berkurang ketika informasi itu lebih banyak Anda dapatkan daripada ketakutan Anda. Semakin banyak informasi Anda lebih kuat, lebih tinggi, maka ketakutan Anda lebih berkurang. Itu sudah rumus. Tapi kalau informasi Anda-nya sedikit, ketakutan Anda akan makin tinggi. Itu dia. Jadi perbanyak informasi, itu salah satu tipsnya juga ya, Ko Ferdi ya. Belajar, belajar ke lapangan, ya. Dan sebelum terjun ke lapangan, jangan langsung nggak ada modal apa-apa. Kita perlu kuasai dulu ya, Ko Ferdi ya. Situasinya akan seperti apa, siapa yang akan dihadapi, tekniknya seperti apa, gitu ya. Mantap. Aduh, Ko Ferdi, berarti dengan kata lain sebetulnya kita juga perlu menantang diri kita ya di dalam hal-hal baru untuk challenge ya. Saya mampu ya di hal baru ini. Dan sekali lagi juga kita ketika mencoba hal baru, jangan merasa sombong ya. Karena saya kan udah trainer yang terkenal, masa saya suruh nyoba hal kayak gini, saya mulai dari nol lagi. Apalagi kalau ditolak kan pasti malu ya. Tapi terkadang kan manusia sering kayak gitu ya, Ko Ferdi ya. Tidak mau mencoba hal baru karena merasa, saya sudah ahli loh, masa saya harus mencoba hal baru lagi. Itu jadi problem juga nggak sih, Ko Ferdi? Betul. Jadi seringkali ketika, nah ini saya share sekali lagi, saya pernah di tahap itu. Ya, jadi ini pengakuan sekaligus pertobatan dari saya. Oke. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya. Poinnya adalah bisa jadi inspirasi. Poinnya itu, ya. Jadi suatu ketika saya pernah dapat di poin ini. Jadi ada satu titik, saya sudah merasa saya sudah tahu segalanya, saya sudah merasa lebih pintar. Untuk apa lagi saya belajar? Jadi suatu ketika saya merasa pada saat itu saya dapat sebuah brosur workshop public speaker. Certified Public Speaker from IPSA pada saat itu. Saya ingat banget. Sekali lihat, buset, investasi hampir puluhan juta. Wow, mahal banget ya. Kemudian ketika lihat workshop tersebut, muncul di dalam pemikiran, untuk apa saya ikut workshop tersebut? Karena mengapa? Yang pertama, saya merasa saya sudah bisa buka kelas. Yang kedua, saya merasa kemampuan public speaking saya tidak parah-parah amat. Pada saat itu ya, pada saat itu saya punya pemikiran seperti itu. Jadi ngapain saya harus ikut workshop mahal, belum lagi bayar tiket pesawat, belum lagi bayar hotel. Dan pada saat itu ekonomi lagi pas-pasan pula ya. Oke. Nah, Anda bayangin betapa negatifnya saya pada saat itu. Tapi ketika pada saat itu saya balik pemikiran saya ubah mindset saya. Yang awalnya saya merasa sombong, saya merasa sudah tahu segalanya, tidak perlu ikutan. Kemudian saya balik. Mindsetnya adalah begini. Saya lihat apa yang membuat workshop public speaking ini harganya bisa hampir puluhan juta. Saya balik dong pemikirannya, sedangkan workshop saya belum sampai ke puluhan juta. Tapi mengapa workshop ini bisa sampai puluhan juta? Ada apa di sini? Apa yang menyebabkan ini menjadi mahal? Ada something spesial di workshop ini. Saya harus cari tahu. Cara belajarnya bagaimana? Apa yang membuat ini mahal? Akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk investasi, belajar ya seorang diri dari Palembang survive. Kadang orang ikut workshop, ada teman nggak? Nggak ada teman, males ah. Ya, jadi ada bayangin, ikut sendiri, cus meluncurlah ke Batam, ikut sertifikasi. Dan pada saat itu ya saya diajar oleh tutor saya dan ini kebanggaan saya ya, tutor saya adalah Dr. Ponijang Liao dan Coach Doni De Kaiser. Bu Habibie ya, wah itu adalah tutor-tutor saya yang luar biasa dan Coach Bawinda. Jadi pada saat itu kurang lebih workshopnya 3 hari 2 malam, ya 3 hari pelatihannya 3 hari. Saya ikut, baru itulah saya merasakan. Saya yang dalam tanda kutip udah banyak jam terbang, udah banyak buka kelas apa-apa. Begitu ikut final testnya, duduk gemetar, wow, orang hanya 8 loh. Orang hanya 8 tapi bisa buat saya gemeter public speaking untuk final ujian tes. Wow, ini yang saya bilang. Aura pelatihnya, cara ngajarinnya, ngasih mentalnya. Wow, ini yang wajar dibayar mahal. Dari ketika saya melakukan public speaking, diberikan feedback. Kamu kurangnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Yang mahal itu feedbacknya loh.
feedbacknya itu yang mahal. Dengan jam terbang dari kualitas pengajarnya. Dan pada saat itulah pengalaman saya bagaimana public speaking di hadapan 4 orang pemuka agama. Itu yang buat saya tambah down lagi. Kalau dengan umat biasa oke lah. Ada 4 orang pemuka agama loh. Wow, amazing ya. Di situ mental terlatih, kemudian jadi terbiasa. Itu pengalaman. Good, luar biasa. Jadi intinya, inspirasi ya. Bisa sombong, putar otak, putar balik. Apa yang ada di balik itu? Anda harus cari tahu. Itu dia. Oke. Good. Thank you banget Ko Ferdi. Udah mau buka-bukaan di sini. Kapan-kapan perlu dikorek lagi. Ini banyak yang penasaran loh. Pengen mengorek-ngorek Ko Ferdi loh ya. Saya nggak tega aja sih. Oke. Ko Ferdi aja ada komentar yang bagus juga. Tapi udah kelewatan banyak ini. Sebentar ya. Saya cari dulu. Sebentar. Nah, pertanyaan bagus ini dari Lotus Enrich juga nih ya. Thank you pertanyaannya. Apakah tersenyum adalah suatu keharusan? Kadang sampai pipi pegel, muka ketat, pala puyeng, coach. Apakah itu suatu keharusan? Yuk langsung dijawab, Ko Ferdi. Oke, baik. Berbicara tentang yang namanya senyum, ya. Jadi begini. Ada sebuah quote yang sangat menarik bagi saya, dan ini saya selalu tanemin ke dalam hati saya. Dan quote-nya agak sedikit ekstrim. Tidaklah penting Anda tersenyum. Anda tidak perlu tersenyum. Anda tidak perlu tersenyum. Tetapi, buatlah orang lain tersenyum kepada Anda. Saya ulang sekali lagi, Anda tidak perlu tersenyum. Tetapi, buatlah orang lain tersenyum kepada Anda. Artinya apa? Anda happy nih. Halo Kak Rani, hai. Anda bayangin, tiba-tiba keluar dari toko saya, Kak Rani cemberut. Lalu saya, halo Kak Rani. Kemudian Kak Rani keluar dari toko saya cemberut. Bayangin. Atau dibandingin, saya diam. Ya silakan masuk Kak Rani, silakan mau pilih yang mana, sopan. Begitu memberikan servis yang wow, Kak Rani keluar, happy. Wow, pelayanannya keren, pelayanannya top. Artinya apa? Bukan berarti Anda tidak boleh tersenyum, bukan itu. Maksudnya apa? Kalau senyum dan pelayanan Anda bagus, orang itu happy, itu sudah bagus, ya. Tapi kalau Anda tidak senyum, tapi Anda bisa buat orang itu happy, itu juga bagus. Artinya apa? Tidak tersenyum pun boleh, tapi Anda harus melakukan hal-hal berkesan lainnya yang membuat orang itu bisa senyum kepada Anda. Itu yang jauh lebih penting. Daripada kita senyum, tapi dia keluar dengan penuh luka, duka. Apalah artinya? Itu dia. Ya. Yes. Oke, ya. Jadi kalau Anda tersenyum, jangan cuma disimpan sendiri senyumnya. Sebisa mungkin lawan bicaranya Anda buat sampai dia seneng, senyumnya dari hati gitu ya, Ko Ferdi. Betul sekali, yes. Bukan tapi ingat deh, saya garis bawain, kalau perlu di stabilo ya. Intinya adalah bukan berarti senyum itu tidak penting. Senyum itu penting, ya. Sekali lagi senyum itu penting, itu tetap bagus, ya. Tapi kalau misalnya pegel atau apa dan lain sebagainya, it's okay. Tetapi yang paling penting, selalu pastikan apa pengganti senyum Anda yang bisa membuat orang lain tersenyum. Gitu. Oh, good, mantap. Oke, Ko Ferdi ada satu komentar lagi dari Andi Jiang. Ya itu sudah pasti kalau tidak ada why, kenapa kita harus membuka komunikasi kalau itu tidak penting. Dalam hal apapun ya, Ko Ferdi ya, dalam kita belajar mengupgrade diri, kita mesti temukan kembali kenapa ya, why-nya apa sih saya harus belajar. Ini juga sama halnya ketika suatu saat nanti seseorang seseorang kehilangan motivasi ya, Ko Ferdi ya. Yes, aku kok jenuh ya, kenapa sih saya harus belajar kayak gini, susah banget, kenapa sih saya harus ini dan itu gitu. Nah, salah satu cara untuk Anda bisa mengembalikan semangat Anda, mengembalikan kegairahan Anda dalam belajar, satu-satunya adalah menemukan why-nya kenapa. Kenapa dulu Anda memulai, dan Anda harus mengakhirinya. Gitu. Yes. Jadi jangan berani untuk memulai kalau Anda nggak sanggup mengakhirinya ya. Tepat sekali. Mantap. Ko Ferdi ini kayaknya seru banget ini ya. Obrolan ntar bisa dikembangkan ke obrolan antar lawan jenis juga ya, Ko Ferdi ya. Bukan dalam konteks bisnis, public speaking, tapi dalam berhubungan dengan lawan jenis pun ini juga jadi salah satu skill yang penting ya, Ko Ferdi ya. Apalagi bagi Anda yang para jomblo, wow, ini ilmu yang wajib Anda miliki. Kalau Anda ingin cepat dapat pasangan. Jangan gitu, saya masih jomblo loh, jangan gitu loh. Wah, ini banyak nih yang lagi komen-komen pada jomblo nih.
Oh, tinggal pilih salah satu bungkus gitu ya. Oke, ya, ya, ya. Banyak banget ini komentar yang apa masuk, banyak banget, aktif banget. Ini sepertinya dari kubunya Koferdi punya apa ya? Punya satu paham yang sama ya Koferdi ya. Karena menjadi orang yang aktif, jadi orang yang senang untuk berkomentar ini salah satu hal yang penting ya. Ini saya belajar sesuatu sih malam hari ini, luar biasa banget tapi. Thank you ya buat semua yang udah join, semua yang udah berkomentar, semua yang udah ikut tanya jawab, seru banget, seru banget. Kapan-kapan boleh live lagi ya sama Koferdi ya. Jangan bosan-bosan ya kok ya. Iya pasti. Boleh ya? Pastinya. Oke, Koferdi. Kapanpun, oke. Ditungguin kapan sebar undangannya, katanya Coach Ferdi tadi ada yang ngomong kayak gitu tuh. Siap, siap. Nanti ditunggu ya. Ya, ditunggu ya. Oke, saya juga tunggu loh. Oke. Oh, Koferdi. Saat ini Koferdi domisili tinggal di mana sih sekarang ini? Pempek Iya. Oh, jauh ya. Itu. Jauh sih sekarang. Oh, sekarang masih tinggal di. Saya di Semarang. Wih, orang Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Oh iya. Orang Jawa Tengah. Pempek ya. Oke, pempek Palembang boleh lah kapan-kapan nanti main deh. Koferdi, ada nggak pesan aku sebenarnya nggak pengen mengakhiri sih, seru banget sih soalnya ya. Kapan-kapan boleh deh kita kembangin ke tema-tema lain yang lebih hot gitu ya temanya ya. Oke, Koferdi, ada nggak sih pesan penting atau ya pesan penting atau kesimpulan yang pengen Koferdi sampaikan untuk semua teman-teman yang udah dengerin sampai sekarang ini, teman-teman yang setia dan super banget nih. Oke, baik untuk sahabat yang super pada malam hari ini, thank you untuk yang udah hadir ya. Saya sapa dulu masih bertahan ya. Mama Vina, Lotus Enrichment, Evelyn Davina, Warung Daniliwan, Lauren Ventricolis Palembang, luar biasa, Andi Chiang, Anal Olel Shop, Roniku, Heni Kawi, Mega Teknik ya, wah luar biasa. Thank you untuk Anda yang udah hadir dan masih stay tune di channel Kak Rani dan saya tentunya ya. Baik, pesan terakhir adalah inti dari komunikasi adalah pastikan Anda mampu menyamakan persepsi antara Anda dan lawan bicara. Karena ketika persepsi Anda sama, maka komunikasi Anda akan menjadi efektif. Dan penting sekali bagi kita yang introvert, ya, selalu penuh percaya diri untuk membuka komunikasi, karena komunikasi adalah pintu awal untuk meningkatkan relasi dan rezeki. Gitu. Mantap. Koferdi, ada pelatihan terdekat nggak sih dalam waktu terdekat ini? Pelatihan aku tuh meskipun baru kenal ya sama Koferdi, aku tuh sudah dapat info dari sejak zaman dahulu kala, info-info pelatihannya Koferdi selalu berkaitan ice breaking, public speaking, berkaitan sama itu gitu loh. Ada nggak info kelas terdekat nih dalam waktu-waktu ini nih, Koferdi? Oke, thank you Kak Rani ya, dari zaman Sun Wukong sudah nonton saya, keren banget ya. Yes, sudah menyimak saya tuh ya, penggemar rahasia saya tuh. Thank you ya. Baik ya, untuk besok bagi Anda yang ingin meningkatkan public speaking ya, kebetulan saya ada kelas itu workshop seputar tentang public speaking online offline ya. Jadi Anda akan belajar bagaimana menyusun presentasi dari opening, body dan closing secara singkat, padat, tepat dan memikat ya. Jadi kurang lebih pelatihannya 2 jam, langsung praktik ya. 7:30 sampai 7:30 malam. Itu dia. Investasinya sangat terjangkau, harga pandemi, harga bersahabat, kualitas dahsyat ya. Oke, Anda bisa lihat di IG saya langsung nanti ya. Oke. Jadi harganya dirahasiakan ya, lihat sendiri di IG-nya ya. Ya, lihat aja di IG untuk lebih jelasnya. Karena tujuan kita hari ini adalah lebih benar-benar ingin berbagi dan kelas tadi itu hanya sedikit info saja. Yang penting Anda dapat ilmunya. Betul banget. Betul. Kita berdoa semoga semua teman-teman yang di sini mendapatkan berjuta manfaat ya dari apapun yang sudah kita sharingkan, karena tujuannya kita berbagi untuk kebaikan ya, Koferdi ya. Meskipun sudah punya, kayaknya udah tahu nih mau ngomongin apa, tapi ya udahlah. Yang penting kita mengosongkan gelas kita dan kita mendapatkan hal yang baru malam hari ini. Sukses selalu ya buat semua teman-teman yang udah menyimak sampai malam hari ini. Thank you udah bertahan sampai sesi akhir. Dan terima kasih banget untuk Koferdi jauh-jauh dari kota Pempek ya, meskipun kita ketemu secara online. Semoga selalu sukses dengan semua karyanya. Semoga tahun 2021 jadi tahun yang luar biasa untuk kita semuanya.
semua harapan kita, cita-cita kita, semua hal yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan luar biasa. Oke, thank you Ko Ferdi. Semoga nanti di momen berikutnya kita bisa ketemu lagi. Sehat selalu dan sukses buat semua karyanya ya. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Semuanya. Bye. Thank you Lotus, Mami Vina dan semuanya. Thank you. Bye. Ya, makasih teman-teman semuanya.